Pemirsa, Anda kembali dalam Potera Special Podcast membahas tentang Makassar dan Sulawesi Selatan di era kepemimpinan baru Gubernur dan juga Wali Kota Makassar. Tapi Prof berbicara tentang hasil gugatan dan juga hasil putusan MK, kita juga bersyukur dan cukup lega karena adanya kabar bahwa Dani Pomanto, Wali Kota Makassar saat ini juga sudah menyatakan legowo dan juga menerima hasil putusan MK yang menolak gugatannya, dan bahkan kabarnya sudah menelpon langsung kepada Pak Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan selamat, bahkan juga mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota baru Munafri Arifuddin dan juga Alia Mustika sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tentu saja kita juga berharap para pendukung juga ikut legowo dan juga menerima pemimpin baru yang akan kita sambut pada 20 Februari kalau tidak diundur lagi oleh Kemendagri ya Prof ya. Setelah itu tentu saja kita juga membahas terkait bagaimana proses pemerintahan di masa depan nanti, tapi tentu saja yang kita juga mau tahu apa yang Prof lihat sebagai pengamat politik, tantangan-tantangan dari pemimpin baru ini. Kalau misalnya kita bilang Pak Sudirman Sulaiman sebagai gubernur ini tentu saja sudah punya pengalaman sebelumnya, tapi bagaimana dengan Munafri Arifuddin, Pak Prof bisa jelaskan? Oke, terima kasih. Pertama terkait dengan sikap legowo, penerimaan dari Pak Dani Pomanto ya berikut dengan istrinya tentu. Itu adalah cerminan kedewasaan politik beliau, karena beliau memang kan sudah 10 tahun di pemerintahan. Tentu secara politik mematangkan beliau. Bahwa beliau sangat struggle gitu, berjuang untuk menang dan kalah menurut versi KPU, ya, mulai dari quick count dan real count KPU. Lalu kemudian beliau dengan usahanya maju di MK gitu, melakukan gugatan. Tetapi beliau justru di situ menerima setelah dari MK dengan susah payah menunjukkan bukti dan lain sebagainya dan seterusnya, pada akhirnya menyatakan welcome, ya, menerima putusan MK, menerima hasil pilkada, pilgub, dan menerima pemimpin baru, dan mengucapkan selamat kepada pemimpin baru. Ini menjadi sangat penting sebagai pemantik awal untuk terjadinya konsolidasi politik, rekonsiliasi lah mungkin, ya. Kalau misalnya ada sikap politik yang agak fragmentatif ya, berseberangan, bermusuhan gitu, nah ini disatukan, dan itu seharusnya juga kan diikuti oleh para calon bupati yang kemudian kalah gitu, di Sulawesi Selatan. Itu juga menunjukkan sikap yang sama. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana nanti pemimpin yang terpilih diantaranya Pak Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatma itu mewujudkan janji-janji politiknya. Nah, yang ketiga ini Mbak Lupa yang harus juga dilihat bahwa pasca Pak Sahrul Yassin Limpo, kepemimpinan di Sulawesi Selatan ini saya menganggapnya tidak berjalan secara normal yang seharusnya gitu. Maksud saya itu adalah karena ini kaitannya dengan janji-janji politik dan realisasinya terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan. Pak Profesor Nurdin Abdullah dengan berbagai janjinya dan ekspektasi masyarakat, dan beliau di awal-awal sudah menunjukkan kinerja yang baik. Tetapi di tengah jalan berakhir. Ya. Dan itu artinya apa? Masyarakat Sulawesi Selatan kehilangan harapan dari 3 tahun yang kedepannya lagi. Tiba-tiba Pak NA berakhir di tengah jalan. Pasca Sudirman Sulaiman, nah ini lebih menarik lagi. Itu bayangkan Sulawesi Selatan memiliki 3 PJ. PJS. Pertama Pak Bahtiar dengan gagasan-gagasan besarnya menanam pisang dan sebagainya dan seterusnya. Kita nggak tahu beliau dari kapan memimpin sampai kapan. Ya kan, maksudnya tidak ada periode bahwa beliau memimpin dari tanggal sekian, tahun sekian sampai sekian. Nah, tiba-tiba di tengah semangatnya bekerja dengan capaian-capaian beliau, itu kemudian berhenti. Digantikan oleh Prof. Sudan Arif.
Nah, Prof. Sudan pasti juga sebagai konseptor orang Kementerian Dalam Negeri yang hebat punya konsep. Bagaimana menata ini Sulawesi Selatan. Bikin konsep baru lagi, gitu kan? Iya. Lain lagi. Belum berakhir, Belum selesai juga. Belum selesai. Iya. Kita menganggap bahwa dialah nanti dari Prof. Sudan lah ke Pak Gubernur Andi baru. Sudirman Sulaiman. Iya. Ternyata ada lagi PJ 1. Dan periodenya pun mungkin tidak lama, mungkin Tidak lama lagi. kurang jadi, dari 1 bulan. Sebenarnya kita di satu sisi ada kebanggaan dari Profesor Nurdin Abdullah, Prof. Sudan, siapa? Prof yang sekarang. Iya. Fajri Julfri. Iya, beliau secara akademik, iya, dan mampu mewujudkan. Tetapi konsep 3PJ ini tidak pernah tersosialisasikan, dijanjikan kepada masyarakat sebagaimana calon gubernur. Iya. Itu. Jadi Anda bisa bayangkan pasca Pak Sudirman Sulaiman ada 3PJ dengan konsep yang berbeda-beda meskipun ada satu kesatuan ya, tetapi itu sangat berdampak terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Berarti itu merupakan tantangan tersendiri juga untuk Tentu. Pak Sudirman untuk kembali maka justru di situ membangkitkan gairah dari masyarakat. Bagaimana menjahit dari Profesor Nurdin Abdullah ditambah dengan 3PJ, lalu kemudian ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap beliau di periode keduanya. Nah, tentu dari harapan-harapan masyarakat inilah yang nanti harus dikondisikan juga dengan kondisi real kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah. Iya. Nah, secara nasional ada beberapa hal yang mengalami perubahan-perubahan, terutama karena faktor anggaran. Iya. Dengan adanya Pemangkasan anggaran itu berpengaruh sekali. Bahkan hingga 50% ya, Prof ya. Nah, itu dia. Jadi Anda bisa bayangkan kita punya mimpi besar. Kita mau melakukan ini. Umpama membangun rumah, budget 1 miliar. Tiba-tiba kita harus dipangkas hanya 500 juta. Ini harus apakah rumahnya bisa kembali indah seperti impian? Tentu tidak sama. Nah, jadi saya kira yang terpenting dari Pak Sudirman Sulaiman, kemudian Pak Munafri Arifuddin dan pemimpin-pemimpin bupati wali kota yang terpilih di Sulawesi Selatan, Pak Lopo, Parepare, dan para bupati yang terpilih, itu adalah bagaimana mengadaptasi dari program-programnya dengan situasi anggaran yang tersedia untuk mewujudkan. Karena kebijakan ini juga baru disampaikan oleh Presiden sebelum mereka maju ya, Prof ya. Jadi programnya bupati yang calon bupati ya, itu beda bunyinya. Program calon wali kota yang terpilih, calon gubernur yang terpilih, itu beda masa kampanyenya, bunyinya dengan kampanyenya Pak Prabowo. Iya. Itu. Nah, ketika Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, lalu kemudian programnya adalah makan gratis, yang kemudian sekarang ganti menjadi makan bergizi gratis, MBG. Itu kemudian menyerap anggaran sangat besar. Itu triliunan. Dan beberapa dana difokuskan untuk program MBG ini. Karena anggaran ini dibebankan sebagian kepada APBD, membebani. Jadi ketika wali kota mau membangun ini harus anggarannya sebagian untuk makan bergizi itu. Ketika kabupaten mau melakukan ini anggaran. Jadi harus selaras dengan belum juga ada wacana nasional, bahwa Pemda diminta untuk ikut membantu untuk program MBG ini. Jadi mungkin dicarikan lagi anggaran. Justru itu yang saya maksud tadi. Satu hal yang sejalan juga dengan program Presiden untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi para investor untuk setiap daerah sehingga bisa pertumbuhan ekonomi naik menjadi 8% seperti itu ya, Prof ya. Jadi tentunya diperlukan adanya kolaborasi yang juga menjadi salah satu gaung atau suara yang selalu disampaikan oleh Munafri Arifuddin di setiap kesempatan bahwa mereka ingin adanya kolaborasi antar pihak dalam pemerintahannya. Sesaat lagi usai jeda kita masih akan kembali membahas ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di PAOTR Special Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kareba pemirsa News TV, semoga selalu dalam kondisi terbaik Anda. Anda menyaksikan program Panggung Obrolan Terkini Pautere Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali, dan di episode kali ini kita akan membahas isu politik yang kembali hangat pekan ini, di mana KPU Sulawesi Selatan sudah menetapkan siapa pemimpin baru untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan periode 2025 hingga 2030, dan begitu juga KPU Kota Makassar yang tepatnya kemarin sudah menetapkan pemimpin baru sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar 2025-2030. Masyarakat menyambut Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi menjadi gubernur atau pasangan gubernur Sulawesi Selatan, dan juga wali kota atau pasangan wali kota Munafri Arifudin dan Alia Mustika. Dan sambutan ini tentunya dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk menolak semua hasil atau gugatan hasil Pilkada Serentak 2024 yang ada di Kota Makassar dan juga di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Nah, selanjutnya tentu saja kita sebagai masyarakat akan mengira-ngira atau memproyeksi seperti apa masyarakat atau Makassar dan Sulawesi Selatan ke depannya. Untuk itu kita sudah bersama di sini, sudah kami hadirkan Profesor Firdaus Muhammad sebagai pengamat politik dan akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio News TV. Agak Kareba nih, Pak. Alhamdulillah baik, lama Baji, sekali baru Pak. ketemu. Iya, betul sekali, Pak. Akhirnya kita baru episode kali ini kita bertemu kembali. Ya. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Di sini Prof dihadirkan untuk sama-sama kita memproyeksikan dan bagaimana melihat dan mengupas tuntas ekspektasi masyarakat tentunya di era kepemimpinan baru di Kota Makassar ini dan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita tentu saja mau tahu bagaimana pendapat-pendapat dari Prof sendiri. Kita lihat bahwa kemarin ada sekitar 18 daerah yang mengajukan gugatan hasil Pilkada Serentak 2024. Dan Prof Firdaus sebagai pengamat politik, bagaimana Anda melihat sebenarnya hasil Pilkada Serentak 2024 ini khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Jadi secara keseluruhan khususnya di Sulawesi Selatan, baik pilkada, pemilihan wali kota, bupati sampai gubernur, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Dan yang mengembirakan secara keseluruhannya ya, itu partisipasi masyarakat cukup bagus, cukup tinggi. Ya sesuai ekspektasi lah, bahwa KPU menetapkan ukuran-ukuran tertentu, target-target tertentu, itu hal yang wajar untuk memotivasi para komisioner dan tim sampai ke bawah untuk bekerja maksimal. Karena ini melibatkan masyarakat banyak, tentu di situ ada partisipasi keterlibatan masyarakat, terutama mulai dari masa kampanye, bahkan sebelumnya, ya taruhlah dari masa kampanye sampai ke TPS, hari H pencoblosan, itu tentu ada polarisasi di masyarakat, partisipasi masyarakat dengan ada dari kubu satu dengan kubu yang lain. Tetapi semua sudah dilewati. Dan sekarang kita tinggal menunggu pelantikan. Bahwa ada proses setelah hari H sampai menjelang pelantikan, kekisruhan, ada potensi kecurangan atau hal-hal lain yang mengecewakan bagi pihak-pihak yang merasa kalah dan memiliki data-data, fakta, bukti, itu bisa melakukan gugatan dan itu sudah berlangsung, bahkan sebagian sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya apa? Pasca putusan MK itu sudah clear, tinggal menunggu pelantikan. MK itu menjadi sangat strategis posisinya karena mengklirkan persoalan-persoalan daripada masyarakat saling menghujat dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kemudian putusannya ada di MK. Dan putusan MK ya saya kira menjadi ruang bagi kelompok yang menang dan yang kalah itu bisa fair menunjukkan
hasil kerja dari mereka. Iya. Jadi bagaimana KPU, yang paling berat memang sebenarnya itu adalah KPU. Mulai persiapan, lalu kemudian proses kampanye sampai pencoblosan, penghitungan sampai ke MK. Itu berat sekali kerja dari KPU dan Bawaslu. Nah, sekarang kita tinggal menunggu pelantikan. Nah, tadi bahasa ekspektasi masyarakat, yakinlah bahwa ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Harapan-harapan masyarakat itu sangat tinggi, baik yang pemenang maupun yang kalah. Dan mereka sudah membaur menjadi satu. Yang menang, yang kalah itu sudah menjadi bagian dari masyarakat yang mengharapkan kerja dari para kandidat yang terpilih khususnya itu memenuhi janji-janji politiknya. Iya, tentu saja. Lalu kemudian harapan yang besar. Dan harus diingat, masyarakat kita sekarang sudah berbeda 5-10 tahun yang lalu. Nah, dengan adanya sebenarnya sengketa itu, Prof, kita kembali lagi dengan membahas sengketa pilkada ini karena ya cukup banyak juga ternyata di Sulawesi Selatan mengajukan gugatan itu. Apakah menurut Anda itu adalah cerminan aspirasi masyarakat atau memang hanya kelompok tertentu seperti itu? Dan apakah gugatan ini merupakan hal yang biasa terjadi di setiap pilkada dan penolakan itu pun juga menjadi hal yang biasa? Ini adalah regulasi. Ya, jadi sudah ada aturan-aturan. Nah, ketika aturan sudah dijalankan, ada pihak yang menengarai bahwa ada aturan yang tidak dijalankan dengan baik. Terjadi manipolitik misalnya, terjadi kecurangan ini dan itu. Nah, sekarang MK membuka diri. Silakan Anda mengajukan. Diberikan waktu dan siapkan bukti-bukti. Maka semua yang mengajukan itu mengajukan bukti-bukti. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini menjadi penting karena ketika ada kelompok yang kecewa, buktikan, Anda tunjukkan. Nah, ada argumen, ada barang alat bukti, yang dari situlah kemudian nanti meyakinkan. Jadi namun ketika Anda kalah, tidak bisa menunjukkan bukti atau bukti tidak cukup, sekalipun Anda meyakini bahwa itu ada kecurangan, misalnya Anda bisa membuktikan, tapi kan diminta lagi alat bukti yang lain dan seterusnya. Maka ketika sudah diputuskan oleh MK, Anda tidak bisa lagi melampiaskan kekecewaan, membangun opini-opini provokatif kepada masyarakat gitu. Jadi ini juga pembelajaran bagi kelompok yang menang. Kalau misalnya memang ditengarai ada unsur-unsur kesengajaan melakukan kecurangan, maka itu menjadi warning bahwa ketika nanti Anda menjalankan pemerintahan, jangan sekali-kali keluar dari regulasi. Umumnya kan sebenarnya gugatan ini dilakukan pasca ada hasil dari quick count ya, belum dari real count dari KPU itu sendiri. Namun sebelum ada quick count, setelah adanya quick count, para kepala daerah atau calon kepala daerah itu langsung mengajukan gugatan. Pada saat dan pada akhirnya memang hasil quick count itu tidak jauh beda dengan apa yang dihasilkan atau dihitung oleh KPU itu sendiri. Nanti akan kita bahas selanjutnya, Prof. Kita masih akan kembali dalam Pautere Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali dan Profesor Firdaus. Pemirsa, Anda kembali dalam Pautere Special Podcast masih bersama Profesor Dr. Firdaus Muhammad. Kita membahas tentang proyeksi era kepemimpinan baru Gubernur dan juga Wali Kota Makassar yang sudah ditetapkan kemarin oleh KPU Provinsi dan juga Kota Makassar. Prof, tadi kita membahas begitu banyak sebenarnya program-program yang mungkin akan menjadi tantangan dengan adanya anggaran yang terbatas. Lalu bagaimana dengan program yang sudah digagas untuk kepentingan masyarakat misalnya seperti stadion, tentu saja itu sudah menjadi harapan warga Makassar dan juga Sulawesi Selatan juga untuk memiliki stadion sendiri di Kota Makassar. Dan juga ada program dari Mulia atau Munafri dan Alia untuk sampah gratis, dan juga hal lain dengan Andalan Hati atau Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi terkait dengan menggagas atau membangun SDM yang lebih berkarakter dan budaya lokal, juga tentu saja melanjutkan pembangunan yang sudah
digagas atau sudah dibangun sejak 3 tahun kepemimpinan Pak Sudirman. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, dalam pembangunan itu harus bersinergi pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota. Jadi pemimpin yang terpilih itu harus membaca peta jalan dari program presiden, wakil presiden, lalu kemudian program menteri. Barulah diadaptasi dengan program yang mereka sudah rancang. Nah, jadi misalnya Pak Sudirman Sulaiman, sekalipun beliau itu incumbent, tetapi ada 3 PJ diantaranya. Itu untuk mengadaptasi. Tidak bisa juga tiba-tiba mengabaikan, karena ini kan anggaran negara, anggaran provinsi. Biar bagaimanapun harus tetap dilanjutkan. Jadi saya kira Pak Sudirman Sulaiman bersama dengan Ibu Fatma itu harus membedah hasil kerja dari 3 PJ yang mengantarnya sampai ke beliau untuk duduk kembali. Itu harus dia adaptasi, coba menelaah dan sekaligus mengevaluasi kinerja beliau sebelumnya. Contoh, ketika PJ Pak Bahtiar yang muncul di publik itu adalah soal APBD yang membengkak, utang. Nah, APBD yang tidak sehat. Ya, APBD betul. APBD yang tidak sehat. Nah, kenapa sampai APBD dianggap tidak sehat? Nah, jangan sampai itu terulang lagi cara mengelola. Jadi mungkin tidak korupsi, tetapi dalam penggunaannya tidak tepat. Karena bahasa dalam keuangan itu harus sesuai dengan perencanaan. Pos-pos anggarannya. Pos-pos anggarannya. Ketika ini tiba-tiba dihapus, lalu kemudian ini itu harus disetujui oleh DPRD, itu kan anggaran perubahan. Jadi kalau tidak hati-hati di situ, itu nanti ada lagi istilah misalnya temuan APBD yang begitu. Tidak sehat. Nah, artinya Pak Sudirman harus belajar banyak dari situ untuk mewujudkan. Lalu kemudian menarik adalah Pak Munafri. Pak Munafri newcomer, meskipun dalam gelanggang politik beliau adalah pemain lama, tetapi di eksekutif baru pertama. Nah, sementara beliau tidak boleh tiba-tiba kontras dengan kepemimpinan Pak Dhani. Jadi setidak-tidaknya harus menyesuaikan. Jangan terpotong dari Pak Dhani yang begini. Sebenarnya kabarnya kemarin sudah ada rencana pertemuan tim transisi dari betul. Dari Pak Mulya ini ke tim transisi itu harus menjembatani kepemimpinan Pak Dhani itu seperti apa yang ditinggalkan. Jangan kemudian baru membuat konsep baru. Karena apa? Pembangunan itu berkelanjutan. Jadi kembali lagi tadi untuk 100 hari pertama ini menurut Anda, menurut Pak Prof ini apa fokus sektor yang paling penting difokuskan oleh para pemimpin daerah ini, utamanya di Sulsel dan juga di Kota Makassar? Fokus pendidikan kah atau sektor infrastruktur? Kita belajar dari Pak Prabowo. 100 hari pertama itu apa yang dilakukan? Dia bangun dulu kekompakan, ke Magelang gitu kan. Lalu kemudian kekompakan di pemerintahan, orang-orang yang lebih akomodatif gitu, dan tidak ada benturan dengan pemerintahan sebelumnya, tetapi punya karakter yang beda rupanya antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo tidak menjadi bayang-bayang dari pemerintahan sebelumnya dan tidak terlalu tampak konflik, misalnya Prabowo dengan Megawati lawan politik dan sebagainya. Nah, kalau itu diadopsi oleh pemerintah, misalnya Pak Api, itu kalau bisa jalan beriringan dengan Pak Dhani, ajak jalan santai di CPI misalnya. Begitupun dengan Pak Sudirman Sulaiman juga. Jadi bayangkan kalau ada Pak Aco, Ibu Alia, lalu kemudian ada Pak Dhani, ada Ibu Indira, lalu kemudian Pak Api. Itu jalan beriringan saja itu sudah membuat kepuasan masyarakat bahwa mereka sudah damai. Dan juga membuktikan bahwa kolaborasi ini benar-benar dilakukan. Lalu kemudian di hari pertama apa yang bisa kelihatan masyarakat, misalnya kemacetan, ternyata tiba-tiba lebih tertib. Apalagi makan gratis itu lebih tertata. Lalu kemudian pendaftaran sekolah itu lebih terarah. Dan lain sebagainya. Terakhir Prof, apa pesan Prof untuk masyarakat Kota Makassar dengan adanya pemimpin baru kita ini, dan tentu saja juga pesan dan harapan Prof mewakili masyarakat untuk gubernur dan juga wali Kota Makassar ini? Kalau pemerintah, mulai gubernur, wali kota, bupati, saya mengharap pertama itu kerjasama dengan media. Karena pentingnya
publikasi. Aha. Kalau media ini menjadi mitra pemerintah, maka membangun opini masyarakat itu menjadi sangat penting, karena masyarakat kita sudah punya media sosial, netizen. Itu kalau dibiarkan, itu justru bisa menjadi bumerang. Kita sudah melakukan yang baik-baik, yang ditonjolkan yang negatif sedikit, tetapi justru menjadi kayak susu sebelah gitu kan. Jadi counternya sebenarnya ada di media untuk publikasi program-program yang setelah dilaksanakan. Itu harus ini bukan pencitraan, tetapi justru memberikan semacam counter terhadap opini-opini nanti dari netizen. Karena itulah problem pemerintahan sekarang. Jadi membangun relasi dengan media untuk menunjukkan kepada publik apa yang kita sudah lakukan, yaitu. Nah, kan beda kalau dia sendiri yang menyampaikan, itu kan kesannya pencitraan. Tapi kalau media yang membawa bahwa ini sudah melakukan ini, melakukan itu, masyarakat nanti sebagai counter terhadap media sosial dari netizen. Nah, lalu kemudian harapan kita ke masyarakat itu juga harus melihat kerja-kerja pemerintah. Karena juga masyarakat itu pokoknya ini nggak bagus, ini salah semua pemerintah. Nah, padahal ada hal yang seharusnya masyarakat sudah bisa lakukan. Contoh sampah. Masyarakat itu bisa menata sampahnya. Jangan semua pemerintah. Jalan berlubang pemerintah. Ada genangan air depan rumahnya pemerintah. Padahal dia bisa ada usaha bagaimana air tidak tergenang di jalan. Gitu. Sebenarnya kalau masyarakat berpartisipasi terhadap pembangunan, itu membantu pemerintah dan dampaknya ke masyarakat sendiri. Jadi jangan semua persoalan serahkan ke pemerintah, karena ada prosedurnya, ada anggaran. Jadi intinya juga ada partisipasi dari masyarakat itu untuk bisa menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti itu ya, Prof ya. Dan juga untuk seperti yang Prof bilang bahwa ada kerjasama dengan media atau bahkan pihak lain mungkin atau sektor swasta juga untuk bisa lebih mensosialisasikan program-program dan juga membantu investasi. Untuk Prof sampaikan, kita tahu bahwa anggaran dipotong 50% seperti itu. Jadi adanya keterbukaan untuk bisa peluang investor masuk dan juga masyarakat bisa lebih menerima dengan adanya sosialisasi dari media, kolaborasi pemerintah dengan media. Jadi masyarakat tidak tiba-tiba kebijakan apa ini, karena sebelumnya sudah ada disampaikan di media, dan mudah-mudahan media sosial aman dengan adanya hoax atau disinformasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih atas kesediaan waktunya Profesor Dr. Firdaus Muhammad selaku pengamat politik dan juga akademisi. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada Anda pemirsa atas kesediaan Anda menyaksikan PAUTERE Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali dengan tema menyambut kepemimpinan baru di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Saya Ulfa Jalawali pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.